Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau berterima kasih dengan Kak Vita, ini nama samaran ya, yang sudah kirimin aku cerita ini. Menurutku cerita ini menarik untuk kita bagikan. Oke, matikan lampumu, dengarkan cerita ini baik-baik. Cerita ini berawal ketika Kak Vita ini pindah tempat ngajar ke daerah pedalaman. Sebelumnya, Kak Vita ini mengajar di kota, sejenis sekolah swasta. Tapi karena ibunya sakit, terpaksa pindah ke area desa. Singkat cerita, Kak Vita ini sedikit heran dengan tetangga di desanya. Kalau siang mereka ramah, kalau malam cuek dan tatapannya kosong. Enggak hanya itu, warga desa yang gak punya kepentingan dilarang untuk keluar rumah di malam hari. Dan pintu rumahnya harus pakai jimat khusus dari sesepuh di desa. Dan memang kalau malam desa itu sepi dan gelap. Buat kalian yang mau tanya, kok Kak Vita tahu kalau malam penghuninya cuek dan tatapannya kosong? Itu karena awal kali sampai, Kak Vita itu datangnya pas malam hari guys. Hari demi hari, Kak Vita lewati kehidupan di desa kecil itu. Dari ngajar sekolah kecil, sampai ngerawat ibunya yang belum kunjung sembuh juga. Sampai pada suatu hari, dia pulang itu lepas maghrib guys. Karena motornya sempat bocor. Tapi yang dirasain selama perjalanan itu aneh. Dia ngerasa terus jalan, tapi hanya berputar di tempat yang sama. Belum lagi, dia mulai panik karena hari semakin gelap. Sontak dia ngambil HP dan nelpon orang rumah. Tapi lagi-lagi nih, ini kayak di film-film, sinyalnya gak mendukung. Akhirnya karena kesal, dia pun gak sengaja ngomong kasar. Tapi dia langsung istighfar gitu kan, astagfirullah gitu. Karena takut ada yang tersinggung. Akhirnya dia coba lagi untuk menjalankan motornya sambil baca ayat kursi dan surah-surah pendek lainnya. Terus aja dia kayak gitu sepanjang perjalanan. Dia baca ayat-ayat Quran yang dia bisa, dia baca salawat-salawat yang dia bisa, zikiran, pokoknya sepanjang jalan dia gak berhenti. Sampai dia ngeliat sesuatu guys. Jadi yang dia lewatin itu jalur kiri dan kanan itu sawah. Jadi kayak di tengah-tengah sawah gitu perjalanannya. Nah dia ngeliat kayak ada orang berdiri di sebelah kiri. Tapi makin dia deket, makin kayak tinggi. Yang dia lihat itu makin kayak tinggi, kayak pohon gitu. Tapi pas dia lewatin, itu ternyata memang pohon. Cuma dia sempat mikir juga, ini pohon ya? Kok tadi kelihatannya kayak orang ya dari jauh? Cuma dia gak mau mikir yang aneh-aneh. Dia cuma mau fokus, dia pengen cepat sampai rumah. Jadi dia pikir, iya itu bener pohon, itu bener pohon, bukan apa-apa kok, bukan apa-apa. Walaupun sebenarnya dia tahu dengan jelas kalau yang pertama dia lihat itu bener-bener kayak orang lagi berdiri. Dan gak mungkin banget gitu loh bisa memanjang kayak gitu. Dan dia juga gak merhatiin secara detail apa bener-bener itu beneran pohon atau sesuatu yang mirip pohon. Sampai akhirnya dia itu ngelihat jam. Wah, udah 1 jam. Padahal untuk waktu normal, dia bisa sampai rumah itu hanya dalam waktu 7 menit. Tapi ini udah 1 jam masih di tempat yang sama dan bahkan titik-titik rumah penduduk aja tuh belum ketahuan, belum ketemu gitu. Akhirnya Kak Vita minggir dulu nih motornya, minggir dulu, dia pengen ngecek dulu handphonenya. Dan dia berusaha nelpon lagi ke orang rumah karena dia udah gak bisa mikir apa-apa lagi, kayak ini harus minta bantuan nih, harus minta bantuan karena memang gak ketemu sama satupun orang di sini dan juga jalannya gelap dan serem banget, takutnya ada apa-apa juga yang gak diinginkan gitu. Akhirnya dia berusaha lagi ngubungin orang rumahnya. Dan disinilah dia kembali diganggu dengan hal-hal yang menurut dia mulai gak masuk akal. Kak Vita mulai dengar suara-suara aneh, tapi dia nggak ngeliat ada satupun yang memang bikin berisik di situ. Sambil dia terus berusaha ngubungin orang rumah, dia juga was-was ngeliat ke sekelilingnya, karena dia takut ada orang jahat.
Dan dia cukup capek banget karena ngubungin nomor rumah tetap aja nggak bisa. Dan sekalinya nyambung juga nggak ada yang angkat. Jadi dia kayak udah mulai putus asa dan udah jalan lagi, tetap fokus zikir sama salawatan. Itu yang dia pikir. Dan baru aja dia mulai ngangkat standar motornya lagi buat nyalain motornya, dia berasa kayak dari belakang dia itu kayak ada yang niup. Kayak gitu. Dia berasa banget kayak ada yang niup gitu, dan dia langsung kaget dan refleks noleh ke belakang. Dan pas dia noleh ke belakang, itu gak ada apa-apa. Cuma dia langsung merinding banget karena memang arah anginnya itu fokus di belakang leher dia. Di situ dia makin baca-baca dan dia berusaha nyalain motornya cepet-cepet dan dia ngegas seada-adanya. Setelah dia jalan dan dia lumayan ngebut ya, dia lumayan kencang ya, gimana karena kaget dan takut banget ya guys. Jadi dia udah gak mikir, udah deh yang penting jalan aja dulu. Padahal yang dia lewatin itu aja, cuma ya tetap aja dia gas aja yang kencang. Pokoknya dia gak mau tahu, dia harus jalan, dia gak mau berhenti sama sekali. Sampai nih akhirnya guys, dia ngeliat ada orang bawa lentera gitu. Bawa lentera di pinggir sawah, kayak lagi jalan pelan gitu. Itu dia langsung cepet-cepet, dia langsung gas ke arah orang itu. Dia bener-bener kayak ngerasa, wah ini akhirnya gitu. Padahal kalian tahu gak itu apa? Yang Kak Vita lihat adalah sosok laki-laki yang mukanya udah hancur banget, dan di lenteranya itu banyak kayak tetesan-tetesan darah yang baunya tuh masih bau anyir banget gitu loh. Dan itu dia langsung kayak dia udah lemes banget, tapi dia cuma satu yang di pikiran dia kayak udahlah gas aja gitu. Karena dia udah gak ngerti lagi dia harus gimana gitu. Dia bawa motor itu ngebut banget dan dia lihat di spion, bapak-bapak itu gak ada. Nah mulai itu dia kayak timbul khawatir, ini orang tadi kemana? Orang hantu deng. Ini yang tadi sosok itu kemana gitu kan. Karena kan kalau di spion mestinya ya bisa kelihatan lah, itu pikiran Kak Vita ya. Dia ngerasa kayak mestinya tuh ada, tapi kok gak ada. Justru dia malah khawatir, ini gak kelihatan dia ada di belakang, takutnya dia di mana gitu loh. Apakah nanti setelah perjalanan ini ketemu lagi, atau tiba-tiba dia ngagetin, atau kayak gimana, pikiran dia tuh udah macem-macem gitu loh guys. Karena udah saking takutnya, dia tuh sampai nyebut mamanya terus berkali-kali, kayak dia minta tolong gitu loh. Kayak ya ampun, kayak dia sampai nyebutin nama mamahnya gitu berkali-kali, kayak minta tolong. Barangkali kan maksudnya mamahnya ini penghuni asli dari desa itu, barangkali dengan disebut nama mamahnya kayak penghuni situ kenal gitu loh. Jadi kayak jangan ngalangin jalan dia buat ketemu mamahnya gitu. Karena dia tuh bener-bener kayak seumur-umur baru pertama kali ngelihat hal yang kayak gitu, jadi langsung kayak kena mental gitu loh guys. Dan subhanallah banget guys, itu bener-bener manjur banget buat Kak Vita. Tiba-tiba dia itu langsung motornya itu datang kayak di tengah-tengah kerumunan. Dan kerumunan itu tuh lagi heboh nyariin Kak Vita. Jadi mamanya Kak Vita ini memang udah firasat anaknya tuh kemana-mana. Jadi dia kayak minta tolong sama warga dan sesepuh di sana buat manggilin Kak Vita biar pulang ke rumah dengan selamat. Di situ Kak Vita langsung nangis kejer kayak anak kecil karena dia bener-bener kayak aduh nggak nyangka gitu loh, akhirnya gitu loh 1 jam lebih dia itu udah kayak neraka banget gitu loh buat dia. Kayak dia tuh kayak jantungan banget, panik banget, sampai pucet guys. Dia tuh ditemukan sama warga tuh pucet dan dia tuh bener-bener keringet dingin sebadan. Dan Kak Vita itu dianterin sama para sesepuh itu, sama warga juga sebagian dianterin sampai ke rumahnya. Terus juga dibaca-bacain kayak ada ritual-ritual kayak gitu loh guys, buat menghilangkan hawa-hawa makhluk halus katanya. Oke, sekian cerita dari Kak Vita. Terima kasih ya Kak Vita udah mau berbagi cerita sama aku di sini dan juga teman-teman yang nonton. Semoga Kak Vita selalu dalam keadaan yang baik dan dijauhkan dari hal-hal buruk, dan jangan sampai terulang lagi ya Kak Vita yang pastinya.
Dan juga buat kalian nih yang punya cerita seram, horor atau apapun yang mau kalian bagi ke aku, kalian bisa banget DM aku di Instagram atau email aku, atau yang punya WhatsApp aku juga bisa WA aku ya. Oke, ditunggu cerita-cerita dari kalian. See you in the next video. Bye.